Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi yassir wa la tu'assir, rabbi tamim bil khair, la haula wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma shalli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad. Baiklah jemaah sekalian, kita bahas dua hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang dituliskan oleh Imam Nawawi dalam kitab yang terkenal, yaitu kitab Riyadhus Shalihin. Riyadhus Shalihin itu tamannya orang-orang soleh. Jadi di sana spesial hadis-hadis sahih, hasan yang sangat bagus untuk diamalkan, yang berkaitan dengan pengamalan-pengamalan seorang muslim. Jadi kitab ini sangat fenomenal dan tidak pernah ketinggalan zaman. Jadi kita baca dua hadis tentang yang berkaitan dengan motivasi Ramadan. Motivasi Ramadan. Hadis yang pertama, Bismillahirrahmanirrahim. An Ibni Abbas radhiyallahu anhu maqala, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ajwadan nas wa kana ajwada ma yakunu fi Ramadan hina yalqahu Jibril wa kana Jibril yalqahu fi kulli lailatin min Ramadan fayudarisuhu al-Qur'an. Fala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hina yalqahu Jibril ajwadu bil khair min ar-rihil mursalah. Hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim. Artinya ialah dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah orang yang paling pemurah, terlebih-lebih di dalam bulan Ramadan, bulan di mana beliau selalu ditemui Jibril. Jibril menemuinya setiap malam bulan Ramadan untuk bertadarus Al-Quran. Sungguh bila Rasulullah bertemu dengan Jibril, beliau lebih pemurah lagi melebihi angin yang kencang ataupun angin yang berhembus. Jadi hadis ini diriwayatkan Imam Bukhari dan Muslim. Jadi dapat kita pahami di sini kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah sendiri pun yang dialah pembawa risalah, bahkan orang yang sudah diampuni, orang yang sudah dijamin masuk surga, bila masuk bulan Ramadan dia juga lebih semangat dibanding bulan-bulan lainnya. Jadi jangan kita mengejek, kok seseorang itu datang tarawih, kok seseorang itu yang sebelumnya jarang sholat ke masjid, tiba-tiba bulan Ramadan ramai masjid. Jangan kita ejek. Alhamdulillah, masih syukur kita masih mau dia datang daripada enggak datang sama sekali. Karena memang Rasulullah itu pun kalau di bulan Ramadan lebih ditingkatkannya kualitas dan semangat ibadah Rasulullah, sehingga katanya lebih pemurah dibanding angin yang bertiup. Dibanding angin yang bertiup. Makanya ini memang harus kita senantiasa kita tanamkan di dalam diri kita. Karena yakinlah saudara-saudaraku sekalian, Ramadan ini walaupun penuh dengan tantangan, baik yang sholat di rumah karena ada corona dan lain-lain sebagainya, jangan membuat kita loyo, jangan membuat kita makin malas ibadah. Silahkan corona berlalu, tapi kita tetap bagi yang ibadah di rumah tambah semangat tarwihnya. Bagi yang 8 tambah di rumah sampai 20 tarwihnya, 8 di masjid tambah di rumah. Begitulah disebutkan dalam kitab-kitab hadis bahwasanya sahabat-sahabat mereka menambah solat tarawih di masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam seperti suara lebah didengarkan bacaan-bacaan para sahabat di dalam rumah itu. Karena memang dulu lampu pun tak ada, jadi jelas kuat suara mereka terdengar seperti suara lebah. Tapi coba kita lihat sekarang, ini bulan Ramadan, yang terdengar suara-suara televisi, bacaan Quran jarang didengarkan di rumah, jangankan bacaan solat. Maka inilah yang menjadi perhatian bagi kita, harus tetap kita lebih kuat, lebih semangat dibanding bulan-bulan yang lain. Karena Rasulullah sendiri pun begitu. Saudara-saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, inilah sejatinya ajaran Islam. Inilah sejatinya ajaran Islam. Andai diperlihatkan Allah
Andai diperlihatkan Allah fadilah Ramadan itu bagi, inilah sejatinya ajaran Islam. Inilah sejatinya ajaran Islam. Andai diperlihatkan Allah fadilah Ramadan itu bagi, maka kita ingin sepanjang hidup kita Ramadan selamanya. Itulah kalau diperlihatkan. Tapi itu wa ana ajazibih, kata Allah, saya yang membalasnya. Tidak disebutkan secara mutlak berapa besarnya fadilah Ramadan itu, ibadah yang dikerjakan di Ramadan itu. Namun saya yang membalasnya. Bahkan bila kamu hidup, kamu ingin selamanya Ramadan, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini yang harus kita perhatikan. Jadi tetap kita semangat. Karena tidak ada bulan lain melainkan di bulan inilah. Andai sebelumnya ada ibadah kita yang kurang bagus, ataupun ada larangan-larangan Ramadan selama Ramadan yang sudah kita laksanakan, kita kerjakan, mari perbaiki 15 hari lagi ke depan. Taubat lagi, solat taubat lagi, perbaiki lagi supaya ibadah kita lebih baik, karena mungkin belum tentu kita mendapatkan Ramadan yang akan datang. Waktu Sya'ban kemarin kita sudah berdoa, Allahumma barik lana fi Sya'ban wa ballighna Ramadan. Lalu kenapa setelah sampai Ramadan ini kita tidak semangat? Ini yang harus kita pertanyakan di dalam diri kita masing-masing, kaum muslimin yang dimuliakan Allah. Jadi kita harus tetap semangat, baik yang sholat di rumah ataupun ibadah di rumah ataupun dengan keluarga masing-masing. Kita tetap harus semangat beribadah. Inilah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau masuk Ramadan dia lebih semangat. Bahkan di hadis yang kedua ini, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza dakhala al-ashru ahya al-lail wa iqadha ahlah wa shadda al-mi'zar. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apabila masuk 10 terakhir Ramadan, ahya al-lail, dia menghidupkan malamnya semuanya. Wa iqadha ahlah, dan membangunkan keluarganya. Aisyah bangun, Fatimah bangun, dibangunkannya semuanya. Wasyaddal mizar, dan dia ikat apanya? Sarungnya. Maksud diikat sarung ini bahasa kiasan. Maksudnya dia tidak menggauli istrinya lagi, fokus ibadah, fokus iktikaf dengan mengharapkan datangnya Lailatul Qadar. Ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sedangkan Nabi kita saja seperti itu, apatah lagilah kita. Jadi kita harus lebih semangat. Bagaimana supaya semangat? Yang pertama, kita harus merenungkan bahwasanya tidak didapat fadilah di bulan lain melainkan di bulan ini. Ini yang harus kita renungkan. Tidak didapat pahala amal yang berlipat ganda di bulan lain melainkan di bulan ini. Coba bayangkan, andai salat 5 waktu saja, setiap habis salat, assalamualaikum warahmatullah, kita dapat 50.000 duit di bawah sajadah kita. Saya yakin banyak orang gak mau kerja lagi. Begitulah, itu baru dunia kecil, dunia ini di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Salat kita lihat habis salat sudah ada duit 50.000 di bawah sajadah kita. Kali 5 kali 5 250.000 sehari semalam. Kali 30 hari udah lebih 6 juta. Gaji kita per bulan itu baru 50.000 sekali sujud. Padahal sujud yang kita kerjakan, satu sujud yang kita kerjakan di bulan Ramadan dituliskan Allah 1.500 kebaikan. Makanya Ramadan itu dirahasiakan Allah Subhanahu wa taala bahwasanya saya lah yang membalasnya, dan kamu ingin supaya Ramadan itu selamanya seumur hidupmu. Ini yang harus kita pahami bersama supaya kita tetap semangat. Ini pertama kita pahami, supaya kita tetap semangat. Ingat hadis-hadis fadilah-fadilah Ramadan itu sendiri, yang mana Rasulullah pun sangat bersemangat mengejarnya. Apalagilah kita. Ini yang pertama kita lihat. Makanya Babur Royan itu nanti, surga Royan, ada satu pintu nanti namanya pintu Royan. Dia memanggil khusus orang-orang yang berpuasa. Aina shaimun, aina shaimun. Di mana orang yang berpuasa? Ayo masuk, ayo masuk. Kalau kita tak ada puasa bagaimana? Makanya lihat Nabi Isa sepanjang tahun puasanya, sepanjang tahun. Ibunda Nabi Isa Siti Maryam 2 hari puasa, 2 hari berbuka. Nabi Daud alaihissalam 1 hari puasa, 1 hari berbuka.
Satu hari puasa, satu hari berbuka. Begitulah seumur hidupnya. Nabi kita Muhammad SAW puasa Ramadan, kemudian puasa Senin Kamis, puasa Arafah, ataupun puasa hari-hari besar lainnya. Inilah sunnah Rasulullah SAW. Lalu kenapa kita merasa malas? Padahal tujuan puasa itu la'allakum tattaqun, agar kamu bertakwa. Makanya inilah yang harus kita yang harus kita selalu ingat supaya kita tetap semangat di 15 terakhir Ramadan ini. Kalau sebelumnya ada ibadah kita yang kurang semangat ataupun yang bolong-bolong, yang lain-lain sebagainya, ada 15 hari lagi ke depan supaya kita lebih semangat untuk beramal. Ini yang pertama. Kemudian coba kita lihat puasa ini. La'allakum tattaqun. La'allakum tattaqun, melatih kita supaya bertakwa. Tujuan puasa itu takwa. Maka tanda amal itu diterima Allah Subhanahu wa taala. Sesudah puasa dia tambah baik, sesudah sholat dia tambah baik, sesudah haji umrah dia tambah baik. Itu salah satu tandanya amal itu diterima Allah Subhanahu wa taala. Kita tambah baik dibuatnya. Jadi inilah bulan ini melatih kita khusus supaya kita lebih baik di hadapan Allah Subhanahu wa taala. La'allakum tattaqun. Makanya kalau tujuan pernikahan itu litaskunu ilaiha, supaya kamu tenteram, tenang. Maka bila ada orang menikah tidak pernah tenteram, tidak pernah bahagia, tidak pernah tenang jiwanya, perlu dia bermuhasabah lagi dan perlu dirundingkannya dengan istrinya. Ada apa masalah sebenarnya? Atau apa dosa yang kita kerjakan sebenarnya? Kenapa keluarga kita begini? Maka beginilah Ramadan juga. Kalau kita tidak membuat semakin bertakwa, ada apa sebenarnya dengan Ramadan kita? Makanya kemarin sudah saya buat kajiannya, itu ada tingkatan puasa seorang hamba. Ini yang pertama kita ingatkan bahwasanya Rasulullah sendiri pun semangat dia di bulan Ramadan itu. Jadi jangan kita hina orang, jangan kita caci orang, walaupun sebelumnya dia tidak sholat, tiba-tiba di bulan puasa rajin dia tadarus, rajin baca Quran. Alhamdulillah, karena Rasulullah pun memang begitu, tambah semangat dia di bulan Ramadan itu. Kemudian bulan Ramadan itu auranya ataupun khasnya berbeda di bulan lain. Kalau di bulan lain malam takut kita keluar sendirian, atau sholat tahajud ke masjid sendirian, kadang-kadang takut kita. Tapi coba di bulan Ramadan, itu artinya apa? Karena ramainya lah manusia yang beribadah, atau bahkan turunnya malaikat dari langit, atau bahkan arwah-arwah kaum muslimin diizinkan Allah ke Lauhul Mahfuz. Dia melihat saudara-saudaranya, keluarganya yang ditinggalkan, apa yang dia lakukan, apa yang mereka lakukan. Adakah yang mengirim doa untuk mereka? Ini makanya semangat kita di bulan Ramadan itu auranya memang beda. Aura Ramadan itu, tarikan bulan Ramadan itu beda. Kalau sudah di bulan Ramadan kita tidak semangat, bagaimana di bulan lain? Makanya supaya senantiasa iman itu, semangat itu tertancap di hati kita, kita harus berteman dengan orang yang punya aura. Punya aura apa? Bukan aura kecantikan, tapi aura akhirat. Aura yang membawakan kita kepada kebaikan. Jadi kalau ada teman kita tidak pernah dia ingatkan kesalahan kita, itu sesungguhnya bukan teman hakiki. Bukan teman hakiki. Teman hakiki itu adalah orang yang mau mengingatkan kesalahan kita dan mau mengajak kita berbuat baik. Saya ada dulu kawan, setiap ada bacaan yang bagus di kitab dia share, dia SMS kan kita. Sampai sekarang masih rutin dia ngirimkan hadis-hadis, ngirimkan motivasi-motivasi, tahajud dibangunkannya kita. Inilah sebenarnya kawan itu. Al-akhillau yawma idzin ba'duhum li ba'din aduun illal muttaqin. Orang yang saling menyayangi, yang saling mengasihi, nanti di akhirat berpisah. Baik orang tua, baik anak, baik orang yang kita cintai di dunia ini, nanti di akhirat berpisah. Illal muttaqin, kecuali orang yang bertakwa. Maka sebenarnya ketakwaan itulah perekat kita. Ketakwaan itulah tali pegangan kita bersama. Jadi kalau kita bertakwa, maka nanti bisa kita tarik orang tua kita, istri kita. Inilah orang-orang beriman itu saling mengajak kepada kebaikan. Jadi supaya semangat Ramadan itu ada terus tertancap di hati kita,
maka senantiasalah kita berteman dengan orang-orang yang semangatnya tinggi, ulama-ulama. Duduklah di majelis ilmu, di majelis zikir, di majelis baca Quran. Inilah yang menghidupkan ke hati kita supaya senantiasa tergerak kepada kebaikan itu sendiri. Kemudian bagaimana lagi caranya supaya kita semangat di bulan Ramadan? Pertama, lihatlah sejarah-sejarah ulama kita. Coba lihat, diriwayatkan Imam Abu Hanifah, mazhab Hanafi, pendiri mazhab Hanafi. Selama Ramadan itu dia menghatamkan Al-Quran 120 kali. Subhanallah. Apa mungkin? Selama Ramadan itu dia menghatamkan Al-Quran 120 kali. 4 kali malam, 4 kali siang, kali 3, 4 kali 3, 12, 120 kali dia hatam selama Ramadan. Itu Imam Abu Hanifah. Kenapa bisa begitu Pak Ustaz? Karena memang mereka hafiz Quran dan bacaannya pun cepat, kayak berzikir jadinya kan. Sedangkan orang biasa saja bisa cepat, paling lama 8 jam. Di Temboro kan, pesantren Al-Fatah. Mereka sholat tarawih hatam Quran 1 malam itu kan. Masuk berita itu, ada di Ainis TV kan. Diberitakan. Pesantren Al-Fatah sendiri bisa seperti itu. Apalagi lah Imam Abu Hanifah. Makanya Imam Abu Hanifah itu 120 kali dia hatam selama Ramadan. Kita tidak bisa meniru Abu Hanifah. Tidak bisa memang. Tapi minimallah sekali kita hatamkan Al-Quran di bulan Ramadan ini. Minimal. Adakah kita hatamkan Al-Quran? Sudah berapa juz sekarang kaji kita? Bacaan kita. Ini yang harus kita renungkan. Kemudian Abu Hanifah itu diriwayatkan juga di dalam kitab I'anatul Talibin. Dia selama 40 tahun wuduk isanya itulah wuduk salat subuhnya. Artinya dia banyak zikir, banyak menulis, banyak membaca Quran, banyak beramal. Sehingga dia kalaupun tertidur, dia tetap tidur di tempat duduknya. Ini. Makanya kalau dibandingkan dengan ulama, jangankan dengan para sahabat yang berjuang bersama Nabi, yang rela mati bersama Nabi, tidak ada apa-apanya amal kita. Tidak ada yang kita banggakan di akhirat melainkan persyafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Inilah yang harus kita kejar. Imam Syafi'i 1 kali malam, 1 kali siang.